Dan ini mungkin akan kita saksikan di game yang pertama dari drafting phase-nya. Alright, ini mari kita saksikan dengan langsung menutup terhadap Link, Fanny, dan juga The Choi dan juga Eve. Ini mungkin ada sedikit trauma tersendiri untuk para drafter dari Dewa United ya. Dengan melakukan first pick terhadap Link ternyata nampaknya ini sedikit berbeda. Impact-nya akan snowball. Ya, tapi kalau kita melihat dari, bisa dibilang mungkin result atau hasil dari Link dan juga mungkin Fanny yang sudah di-ban. Kemungkinan besar dari Dewa ada chance kalau mereka tuh mau ngamanin Pakito di first pick. Untuk saat ini kita sudah melihat ada Choi dan juga Yves yang dibuang. Dan jangan lupakan juga bahwa ada Franco Kaja yang benar-benar powerful banget di tangan dari Leo Murphy. Bakal jadi dilema juga untuk EVOS Legends. Terutama untuk Funstrong. Karena kalau yang aku lihat Funstrong kayaknya lebih suka untuk mengambil hero-hero yang mengutamakan setup terlebih dahulu. Kufra contohnya. Atau bahkan mungkin sekalipun itu Novaria. Karena dia sering membawakan Novaria di EVOS Icon. Tidak menutup kemungkinan akan ada tank jungler untuk Susujin berarti. Iya, kemungkinan mungkin aku bisa bilangnya kesinkronan ya dari pemain-main trio mid ini untuk EVOS Legends sendiri bisa aja kita lihat, tapi semua tergantung dari draft yang akan dibawakan di first band kita. EVOS mereka memang udah ngebuang ke arah Joy, mereka buang juga tutup high ground powernya di mana di tangan seorang Eve, tapi ingat masih ada Faramis, masih ada Fredrin yang bisa juga dibawakan oleh seorang Susujin. Kita udah ngelihat performa dari Susujin di MPL season yang ke 10 dan juga 11. Ini kayak ngelihat dia sempat ngebawain, sempat apa ya, mungkin bisa dibilang ngebawain beberapa tank jungler. Karena sebenarnya dia pure main assassin kan, Be. Dia main Link, dia main Lancelot. Dan itu dia Valentina first pick. Karena terlalu banyak yang di first pick juga untuk saat ini Pakito masih terbuka. Bahkan kalau kita lihat sama bandnya dan Faramis ini benar-benar kayak membuka potensi untuk Angela pun hadir di game kali ini. Ingat, Angela dengan pasifnya akan menunjang movement speed. Sehingga Angela Pakito akan menjadi pick yang sangat berbahaya bagi EVOS Legends. Dan serupa, tapi tak sama. Pendragon dan Susujin sama-sama memiliki nama asli Arthur, teman-teman. Oke, sama-sama Arthur ya. Iya. Fun fact juga nih, lucu juga nih. Kalau gue teriak Arthur, 2 tim nih beda. Ya kan? Arthur yang mana? Nah itu dia. Tapi kalau misalnya kita melihat dari para pasukan dari EVOS, mereka udah mulai langsung mengamankan sinergi dari triangle mid. Kemungkinan besar. Ya, Angela udah show duluan dan jangan lupakan juga bahwa di sini dengan Fredrin masih bisa flex. Entah nanti Susujin akan mengamankannya atau bahkan Fluffy, tapi kalau misalkan dari yang aku lihat dengan kehadiran dari Valentina, kalau di jungler oke juga sebenarnya. Apalagi dengan mungkin unggulnya level di early game, ini mungkin akan memberikan sedikit tekanan juga bagi Lanaya, apalagi hero asasinya belum muncul untuk sekarang. Dan Lancelot diamankan terlebih dahulu, beserta mungkin Kaja di sini adalah pick yang bagus. Nah, tapi aku lebih berpikir ke arah XP-nya di mana Pakito masih terbuka lebar. Bisa diamankan oleh Pendragon dan bahkan mungkin Fluffy. Oke, Lanaya. Kita ngomongin Lanaya sekarang. Ini adalah sosok Lanaya yang sangat kuat dengan Lancelotnya. Memang betul seperti itu, tapi dia udah mulai harus tahu gameplay. Balik lagi seperti kata Profesor KB dan juga Momochan tadi, ketika top 3 individual, mereka harus tahu sekarang udah mulai bermain as a team. Kita lihat Fluffy bermain dengan Pakitonya, kembali lagi dengan laning jauhnya dari Fluffy. Dan Pendragon ini balik lagi, apakah dia catch up dengan gameplay dari Fluffy dengan makro gameplaynya? Atau malah dia akan ke overlane? Atau jangan-jangan ini akan menjadi Pakito untuk jungler. Karena balik lagi kita tahu sendiri di season yang ke-10, Susujin juga sempat membawakan Pakito di arah jungler. Di MDL sekalipun dia pernah membawakan hal tersebut. Dan Franco di ban, Kaja pun juga bisa di ban untuk di fase keempat dan fase kelima dari teman-teman EVOS Legends. Sementara dari Dewa, mereka perlu mempertimbangkan juga bagaimana hero-hero yang akan ada di lini gold lane. Sehingga mungkin dengan kehadiran dari Cloud atau bahkan mungkin dari Beatrix, ini yang akan dijadikan hero pick power nantinya di pick yang keempat untuk Brans. Karena masih belum ada marksman sampai saat ini. Ya, biasanya kalau kita ngelihat draft dengan adanya tas yang bermain, biasa EVOS Legends mereka selalu mengamankan marksman-nya terlebih dahulu di pick yang ketiga sebelum main phase yang kedua. Tapi sekarang sepertinya berbeda, mereka lebih mengamankan gimana caranya sisi sideline ini harus dibikin kuat tentunya. Apalagi Fluffy dengan dengan Pakito yang menurut aku tuh kuat banget. Dia suka banget untuk melakukan cutting minion dan bahkan dengan pemotongan yang bisa dilakukan oleh Fluffy sendiri di area blind spot. Ini akan jadi satu hal yang perlu diwaspadai untuk Dewa sendiri. Tapi buat sekarang EVOS Legends, kalau mereka ban Kara Minotaur, chance untuk Brans mendapatkan Cloud tinggi sekali di sini. Apalagi mereka adalah second pick, dan nanti mereka akan mengamankan pick keempat terlebih dahulu sebelum Dewa mengamankan 2 pick terakhirnya. Kalau menuju ke arah Kaja, berarti akan ada chance yang berbeda.
Dan mungkin kita akan melihat bagaimana kehadiran dari sosok Minotaur malah di kubu dari EVOS Legends. Karena apa? Karena Minotaur dan juga Angela adalah duo combo healer Iya. yang mematikan. Tapi tidak melupakan bagaimana crowd control yang begitu luas. Apalagi dengan Minion Fury. Bahkan bisa dibilang bisa aja di counter dengan adanya pergerakan dari Baxia yang bisa aja hadir di posisi hero. Tapi Cloud tidak akan dilepaskan untuk Brans. Yang memang Oke. sebenarnya dari minggu pertama dan minggu kedua, minggu kedua ya, EVOS main. Ya. Itu Brans nggak pick Cloud sama sekali. Ya, tidak terlalu ini ya, fokus ke arah sana ya. Iya. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat sekarang, ini kalau misalnya Cloud juga diamankan oleh EVOS, untungnya udah di-ban, ini juga sangat mahal. Terutama mereka punya Angela juga. Mereka juga ada dua lane yang jauh yang bakal bisa dimainkan. Dan kemungkinan besar kalau misalnya ada pick Cloud di sini, untungnya karena udah di-ban, bisa langsung turun Fredrin ke arah jungler. Iya, dan Beatrix udah pasti bakal diamankan karena yang tersisa untuk sekarang adalah Brody, Melissa, dan juga Kari. Namun kalau kita berbicara Kari hanya akan menjadi penghancur bagi sosok Fredrin. Apakah itu yang akan dicari oleh teman-teman dari Dewa? Karena kebetulan lawannya adalah Beatrix. Dan di early game kita tahu sendiri bahwa Brody sangat powerful sekali. Dan sudah ada Shadow Pick juga terhadap Kufra sehingga membuat nantinya Pakito harus digeser menuju ke arah XP lane. Mau tidak mau, karena ketika nantinya ada di arah jungler dan kita ketahui sendiri bahwa ketika Pakito bertemu dengan Kufra ini bakal jadi malapetaka. Itu bakal jedak-jeduk, jedak-jeduk, Bouncing ball-nya bakal jadi penghalang di sana. Menurut aku Brody adalah pilihan yang tepat untuk awat sih, mengingat juga pemain-pemain dari EVOS aja mereka ngebawain banyak banget hero dive. Di sini dengan adanya Pakito dan juga Fredrin. Namun Kufra yang akan diamankan oleh sisi Dewa United di tangan Leo Murphy. Ini pick off method yang harus dijalani sama Leo Murphy, apalagi terutama untuk di era early. Apakah akan ada Digi di sini? Nah, aku tadi sempat pikir Digi, tapi kalau misalnya mereka benar-benar ada Digi, ini mungkin Diginya akan ada di arah rob. Iya. Angelanya akan ada di arah mid. Aku bahkan berpikir kalau di sini Novaria juga oke, karena balik lagi Fredrin udah terlalu powerful dan sebagai Angela mid lane dia udah cukup banget untuk memberikan heal up, apalagi dengan efek heal 15% dari basic. Oh sorry, bukan basic, tapi custom dari support, dan itu di Novaria. Novaria akan menjadi sosok yang menakutkan untuk arah backline, apalagi kita tahu Custom dengan adanya support emblem ya. ya, apalagi kita tahu adanya Lancelot kali ini. Bisa satu kali tembakan aja bisa melululantahkan mereka. Setengah darah mungkin bisa terjadi. Seperempat sih kalau misalnya daya hitnya kena jedak-jeduk meledak. Meledak. Dan Itu bisa jangan lupakan juga seperempat. bahwa dengan Beatrix dan Novaria akan ada combo double sniper. Yang pertama dari Astra Recall, yang pertama tentunya dari Novaria, yang kedua dari Beatrixnya, yaitu dengan Renner Apathy. Itu bisa jadi combo maut tentunya untuk dari EVOS Legends sendiri. Tapi Dewa, apa yang akan mereka bawakan di game pertama? Mengingat juga sebenarnya mereka punya early pressure, mereka punya Valentina di tangan seorang Case. Brody dari awat yang mungkin bisa ditinggal menjadi pemain individual yang cukup mandiri di area landingnya sendiri. Jadi menurut aku early pressure dari trio mid Dewa United pun masih bisa berjalan. Tergantung apakah follow up dari pemain-pemain Dewa akan bisa dilakukan ketika Leo Murphy ngebuka dengan satu buah Tyrant Revenge-nya. Oke, tapi yang menarik adalah dari Van Strong, dia membawa ke arah basic common emblem. Artinya dia akan sedikit bermain lebih agresif dan pressure di arah jungle mungkin saja bisa terjadi. Alright, mari kita saksikan kali ini di match kedua. EVOS Legends versus Dewa United Esports IPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Leo Murphy yang sudah mulai terlihat untuk memberikan sedikit coveran ke arah Lanaya. Ini mana membawakan Lancelot di sini dengan emblem assassin ya. Sementara memang dari Van Strong bersama dengan Crit cuma ngepok aja dari area jauh. Apalagi dengan adanya potensi dari Crit yang bisa mencicil dengan Astral Recall dan juga Meteor. Sementara Case mesti berhati-hati meskipun dia punya early damage, tapi ingat Leo Murphy harus berada di sampingnya untuk di cover juga. Ya balik lagi, Van Strong menggunakan basic common emblem dan dia punya hybrid regen 15. Jadi secara HP, secara mana dia nggak perlu pulang, dia nggak perlu mungkin sering-sering untuk recall. Yang penting spam aja healnya agar nantinya dengan tenacity dia mampu untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Oke, tapi agak sedikit terlambat untuk Susujin bisa mengamankan Little Wanderer di depan sana. Membuat para pasukan dari EVOS Legends, kita lihat di sini. Dari segi Brand, dia akan lebih bisa bermain dengan ofensif. Dan dia bahkan harus menggunakan tenacity. Kenapa? Early power damage yang diberikan oleh seorang super out itu terlalu sakit. Leo Murphy kali ini benar-benar dipegangin kakinya oleh Clyde dan juga Van Strong. Di depan sana ada Ting Ting bukan bermain, Ting Ting bukan speed, membuat Lanaya habis saja terperangkap, tapi punchernya udah tidak ada kembali. Sudah bisa dikeluarkan mau tidak mau. Coba cover slam di tangan dari seorang Crit.
Membuat para pasukan dari Dewa United mereka kehilangan dari power segi retribution yang memochan. Efek sisi yang terlalu besar dari Setsujin membuat Lanaya tentunya menjadi first blood yang jatuh ke tangan EVOS Legends. Tapi ternyata kedua strike-nya kali ini belum terlalu berimpactful. Tapi Flavi stay by opposition. Pendragon kali ini jangan sampai dia termakan dengan permainan dari EVOS Legends. Karena yang dituju mungkin sekarang ada di arah Tarto, Profesor. Wah, untuk early game yang tadi udah kita lihat bahwa Lanaya ditumbangkan, ini akan menjadi pertanda buruk bagi Dewa United Esports ketika mereka melepaskan turtle-nya. Mau tidak mau mereka harus mendapatkan turtle yang pertama kali ini. Oke, tapi sepertinya dengan pergerakan dari Vanstrong yang dipukul mundur secara langsung oleh Lanaya, apakah ini tentunya bakal coba di-reset? Namun ternyata Setsujin free turtle untuk EVOS Legends. Masalahnya free no cashback, gak ada point kill, source kill keluar, tidak ada yang ditukar sama sekali, Profesor. Ya, kalau kita melihat dari udah first blood didapatkan, terus ditambah dengan early pressure yang berhasil dan turtle yang diamankan, ini membuat bagaimana Oh 700 my gold. god, tapi sayang sekali gak ada sebuah Silent Red, Counterpart Memory, dan itu dia Tenacity-nya. Tenacity-nya berhasil membuat Brans bisa bertahan hidup dari kerasnya Brody di arah Gold Lane, Profesor. Ya, dan jangan lupa bahwa di sini ada Quantum Charge. Setiap 8 detik akan mendapatkan heal dari Brans dengan menggunakan basic attack, dan di belakang sana ada Van Strong. Backupnya terlalu banyak bagi teman-teman dari EVOS Legends, dan untuk sekarang kalau kita melihat dari pergerakannya Fluffy juga agak sedikit terkena pressure seperti dari XP Lane. Ya. Hanya saja setupnya yang nggak kalah untuk EVOS Legends. Oke, ini akan ada Mirror Curse atau Mirror Blaze ya, kita lihat. Apakah seperti di game atau di match yang pertama tadi ya, Momochan ya? Iya, benar banget. Dengan 4 suara untuk EVOS Legends, sementara Dewa mendapatkan 2 dukungan suara. Dan setuju dengan yang tadi Oji sempat bilang, Brans dia bawa Tenacity dan dia juga bawa ke arah Quantum Charge yang dimana dia akan cukup sustain di landingnya sendiri. Jadi pemain-pemain dari Dewa tentunya ketika dia mau mereka coba untuk nge-push ke arah Bransnya, mereka harus perhatikan dengan physical defense yang dimiliki oleh seorang Brans, gak hanya physical tapi juga magical sebanyak 18 poin. Dan kalau kalian sadar, ini ada satu hero yang sangat enak banget fit in dengan Swift, Tenacity, dan Quantum Charge. Itu ada di Bruno. Iya. Bruno itu sakit banget dan bahkan sulit banget untuk tumbang. Karena pasifnya dia tetap membuat dia sakit tanpa mengurangi apapun. Dan sedangkan dia akan jadi lebih tebal, Profesor. Kemarin aku ketemu seperti itu. Iya, dan Sakit memang bener. untuk dari segi powernya adalah attack speed. Namun balik lagi di sini dengan Brans yang mengamankan Swift, tujuan dia udah jelas banget, dia ingin mengkonversikan nantinya ketika sudah punya Hasclaw. Jadi setidaknya lifesteal yang akan dia miliki jauh lebih tinggi. Oke, tapi walaupun jauh lebih tinggi, para pasukan dari Dewa United, mereka terperangkap. Neighbor Special telah dikeluarkan, tapi di depan sana ada Setsujin yang mencoba untuk menangkap Case yang sudah mengeluarkan flickernya. Tandanya, mungkin ini para pasukan dari Dewa United Esports, mereka akan berpikir 2 kali untuk mencoba melakukan kontes pemecahan. Ya, Gapangan meskipun mendapatkan platingan gold yang cukup banyak di area bawah ya dari pemain-pemain Dewa United Esports, namun turretnya memang belum pecah. Tapi lihat, EVOS saja mereka selalu bisa melakukan setup teamfight turtle yang begitu manis, sehingga Dewa nggak punya chance untuk gimana cara mereka counter. Tapi lihat Tyler Red menuju ke arah Flavi. Masih ada Hakan di depan sana, damage terlalu besar yang dikeluarkan. Flavi milik telah dikeluarkan, tapi ternyata gak terlalu impactful. Membuat para pasukan EVOS Legends ingin memakan kembali Leo Murphy, ingin menukarnya dengan kematian Flavi. Walaupun begitu, nampaknya permainan EVOS Legends belum bisa memakan dari Leo Murphy ataupun Pendragon yang masih terlalu besar kekuatannya untuk bertahan di jungle. Ya, mau coba untuk invasi masuk ke area jungle yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Legends, Dewa United. Ini ngebuat Fluffy-nya terpanis meskipun ada hard cut yang sudah dibuka, tapi dengan satu buah map yang begitu terang dari Creed, tentunya Dewa United mereka harus berhati Leo Murphy. Leo Murphy bakal coba untuk memaksa menuju ke arah belakang. Seorang Memory mendapatkan satu buah Pansong, seorang Pansong yang tumbang begitu saja. Lihat 1 point kill yang sangat mahal. No hard guard for this time. Tapi sayangnya tidak ada pertukaran objektif. Di depan sana para pasukan dari EVOS Legends coba menggunakan Leo Murphy. Pendragon coming up. Renner apa sih from Vance. Damage belum terlalu cukup. Tapi lihat Pendragon sudah mulai harus respect dengan keberadaan dari para pasukan dari EVOS Legends. Leo Murphy diselamatkan oleh Case. Tapi sayang sekali para pasukan dari EVOS Legends mereka masih belum cukup umur untuk bisa menumbangkan Pendragon nih, Profesor. Dan bahkan ini Pendragon kuat banget di early gamenya, dia coba untuk kendalikan semua objektif dari sekitar tone-nya. Dan untuk saat ini Dewa United Esports dengan 2 poin kill, walaupun mereka tidak mendapatkan 2 turtle, tapi mereka mendapatkan 1 buah turret. Yang artinya secara objektif mereka tidak kalah. Dan lihat Dominance Ice sudah ada di tangan dari Pendragon, membuat heal up dari Van Strong tidak begitu maksimal. Dan Angela untuk saat ini harus lebih berhati-hati karena dengan semua heal yang dia miliki itu belum akan punya impact besar dalam teamfight ketika ada Pendragon untuk garda terdepan dari Dewa United Esports. Iya, dominance ice yang sudah jadi bahkan dari Van Strong-nya agak sedikit terlambat dari segi item sendiri. Sementara memang kita ngeliat
Pendragon yang selalu bakal melakukan cutting di arah beberapa laning yang dimiliki oleh pemain-pemain dari First Legends. Ini seakan-akan aku kembali lagi ke match pertama yang dimana Pendragon dengan Uranusnya selalu mencoba buying time, memberikan distraction ke arah pemain-pemain di First Legends yang sebenarnya mereka mau cari space untuk seorang Brand. Oke, Onsil Gaming telah dikeluarkan di depan sana. Coba untuk menangkap Leomor Beam dengan Pendragon. Berikan damage dengan Ben Rage-nya, tapi Pendragon langsung mundur ke arah belakang. Damage sudah mulai harus di-respect. Tapi lihat Fluffy! Fluffy flanking berada di mini-map walaupun tidak terdeteksi di kamera. Mereka berhasil numbangin satu sosok yang mahal. Case, mid laner dan Sosojin nampaknya akan beradu retribusi depan sana. Lanaya! Take over, satu sangat mahal. Pendragon tidak bisa memberikan lagi badannya karena terlalu besar. Damage yang diberikan oleh Brans. Damage yang udah mulai harus di-respect. Dan tidak ada cover untuk seorang Super Awas Supriyadi di top lane. Flicker dari seorang dapat memory. Super Awas Supriyadi masih mau lebih. Awat versus everybody. Nampaknya nggak cukup untuk bisa bertahan. Super Awat memang super. Tapi untuk 1 lawan 4, sorry Awat. Kamu tidak sekuat itu Profesor. Wah, masalahnya backupnya cepet banget. Dia udah ngelihat bahwa Van Strong mengeluarkan flicker terlebih dahulu dan bahkan langsung ada 4 pemain dari EVOS Legends menutup jalan dari Watt. Dan dia nggak bisa pulang Momochan, nggak ada jalur escape, nggak ada escape route-nya sekarang. Masalahnya nggak ada juga yang nge-cover Wattnya karena 2 pemain Dewa United itu udah tumbang terlebih dahulu. Pendragon hilang, Case juga hilang. Dan ini agak sedikit sulit tentunya untuk Awat yang memang dia sempat tumbangin Angelanya. Tapi apakah worth it? Karena Brans nggak tumbang sama sekali. Ya, dan buat sekarang Brans bener-bener ada di belakang dengan bebasnya. Karena balik lagi, untuk teman-teman juga yang lagi nobar MPL, pasti bakal lebih seru kalau misalkan dibantu sama kita. Wah. Kesini aja dapat diskon. Benar. Benar, boleh. Balik lagi Boleh. untuk membahas bagaimana leading yang tadinya early game sudah didapatkan tapi EVOS Legends gak mau melepaskan begitu saja. Bahkan Case harus ditumpangi dengan ada Banner Rage. Flicker pun tidak mampu. Kerugian yang sangat mahal. Membuat para pasukan dari EVOS Legends. Mereka mendapatkan Case plus flickernya. Jadi balik itu semua. Lanaya one by one situation. Dengan Sojin. Surprise attack. Knuckle strike. Depan awal laset. Digagalkan Leverby. Di depan sana masih ada Flavi. Seorang pas memorinya ternyata tidak berimpactful. Tidak terlalu sakit. Masih ditahan oleh seorang Flavi featuring dengan Falstrong. Lihat, Angelanya benar-benar menyelamatkan Flavi yang harusnya menjadi korban keganasan dari Dewa United Esports kali ini, Momochan. Ini yang tadi aku udah bahas. Pakito yang sebenarnya bisa diamankan oleh kedua laner di tangan Pendragon ataupun di tangan Fluffy. Tapi kita tahu, Pakito di tangan Fluffy itu lebih menyeramkan. Karena dia suka main untuk nge-cutting satu pemain di arah backline-nya dari Dewa United. Yang dimana Dewa United mereka harus udah mulai peka terhadap hal tersebut. 2 kali Case terculik dikarenakan adanya knockout strike dari seorang Fluffy. Ya, dan lihat sekarang posisinya Fluffy bener-bener safe banget di sana. Tidak terdeteksi sama sekali. Tidak ada Magic Sentry juga karena belum ada inner turret yang pecah dari masing-masing tim. Dan Oke, ingat Be, tapi kali ini balance pressure telah diberikan. Dapatkan Fluffy dengan flickernya. Gagal mendapatkan sosok dari seorang Super Supriyadi. Jika sama begitu saja, masih ada heavy left punch. Mundur ke arah belakang. Kerugian di tangan dari seorang Fluffy. Fluffy tidak ada flicker. Tandanya Fluffy benar-benar harus jalan kaki untuk bisa melakukan flanking. Karena Renopati from Brand nampaknya gagal. Ada teriakan yang hampir saja bisa menumbangkan sosok di arah mid lane. Leomor Beam akan kembali lagi hadir ke lane of down. Dan ini kemungkinan besar. Brans sudah mengeluarkan flickernya. Ini pertanda yang tidak cukup baik untuk seorang Brans. Karena Case ataupun Lanaya bisa langsung dive in ke arah blackline. Para pasukan dari EVOS Legends pertahankan Lord yang mereka miliki. Mereka akan coba untuk melakukan T-Fight. Mereka tidak mau kurang, mereka tidak mau lebih. Ternyata mereka mau coba untuk melakukan bait. Tutsujin melihat sosok dari Super Awat yang tidak terjangkau. Membuat dia harus melepaskan Lord dan bahkan Fluffy termakan. Tiba-tiba di arah bottom lane. Pendragon nampaknya bukan sosok yang harus bisa dimakan oleh Tutsujin, Momochan. Ayo. Dan Leo Murphy lagi-lagi muncul di waktu yang tepat karena dia tahu potensi dari Pendragon yang dimana sebenarnya dia mau coba untuk mengusir ke arah pemain-pemain EVOS Legend di area backline ya. Ini halnya dilakukan sama sebenarnya sama Fluffy. Ketika Fluffy muncul, dia mau coba untuk usir ke arah Lanayanya. Ketika ada adu retribution dari kedua jungler, tentunya ini harus menjadi tugas dari seorang Fluffy untuk meng-knockout ke arah seorang Lanaya. Ya, dan bahkan targetnya Leomor Beam! Silent Response berjuara Sosojin! Sosojin ter-take down, tertempat memory. Para pasukan dari Dewa United Esports mereka mencoba men-take over Lord yang dimiliki. The power of retribution akan ke Lanaya berhasil mendapatkan 1 Lord dan berhasil. Walaupun harus dengan ada Leomor Beam yang menjadi korban keganasan dari EVOS Legends. Tapi nampaknya EVOS Legends harus mengakui Lord pertama dipegang oleh para pasukan dari Dewa United Esports. Dan bahkan di tengah mereka tidak mau kenal kendor. Mereka maksimal lebih. Power of memory. Langsung ada Fluffy. Ke belakang. Power of memory dan bahkan Phantom
Execution menutup hari dari Fluffy Profesor. Wah, Astral Recall-nya nggak connect. Dan Pendragon masih survive. Lihat, dia ngelakuin banyak job desk. Dia bener-bener ngebukain jalan untuk Dewa United Esports. Dia menghentikan bagaimana EVOS Legends dengan Lordnya dan bahkan Sutsujin yang dimakan pertama kali Momo-chan. Sehingga kayaknya kalau aku lihat Sutsujin butuh lebih daripada item defense yang sekarang dia miliki. Karena makin late game, Dewa United Esports akan lebih memiliki banyak burst damage dan watt. Oke, counterpart memorinya. Bahkan Flicker berhasil menghindari Press Ward. Tapi jujur, kalau tadi Press Ward-nya kena pun, itu nggak bakal numbangin Awat. Nggak bakal numbangin Awat karena tidak ada damage di depan sana. Sedangkan Astral Recall telah dikeluarkan oleh perangkat deteksi Lanaya yang berada di arah booth. Lot mungkin akan dilepaskan karena Lot untuk kali ini tidak terlalu kuat untuk menahan damage yang diberikan dari Legend si Momo-chan. Ya udah pasti dari Sutsujin dia butuh ke arah physical defensif di sini dengan damage dari Awat yang begitu besar. Lalu juga ada Lanaya. Sementara buat teman-teman jangan lupa untuk beli Diamond Mobile Legends pakai OVO karena kalian punya kesempatan mabar sama Lemon. Dan ini dia Fluffy yang selalu ditargetkan oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Karena ketika Fluffy yang tertangkap, ter-takedown, berarti yang bebas adalah Case. Oke, tapi Banner Press terlalu sakit mencoba untuk menangkap Pendragon. Mundur ke belakang seperti telah dikeluarkan. Astral Council Gaming yang tidak berhasil maju ke depan dan membuat mereka harus menjadi kali ini. Oke, tapi EVOS Legends sebenarnya tadi punya chance, punya kesempatan untuk mendapatkan defense di arah bagian top lane. Tapi EVOS Legends melepaskannya. Tower inner yang begitu penting karena Magic Sentry tentu jawabannya. Apalagi Lordnya di atas, ini bakal jadi keuntungan bagi mereka. Namun jangan lupakan juga bahwa Dewa United Esports sedang unggul 1000 gold. Dewa United hanya tinggal mengcover Watt di lini belakang. Agar Sutsujinya di lini depan pun tumbang, Fluffy-nya juga tumbang. Sehingga ketika EVOS Legends gak punya frontliner, mereka backlinernya akan diinvasi. Oke. Oke, walaupun invasi telah terjadi, tapi Watt akan coba diselamatkan. Damage telah diberikan, Damage telah terlalu sakit, Awat ter-take down. Damage tidak bisa diperhitungkan bahkan Fluffy. Flicker ke arah belakang untuk menyelamatkan dirinya dan masih bisa selamat di depan sana. Lemar Fia akan coba disumbangin. Hilang 2, Prat. Looking for double kill, looking for triple kill. Tapi ternyata Lana yang masih bisa selamat dengan puncher ke arah belakang. Flicker from Prat. Mencoba untuk mendapatkan case, akankah ada Renner Apati? Tapi nampaknya tidak, Brans memiliki Bennett bukan Renner di tangannya. Iya, dan masih bisa bertahan dari Case. Namun ketika Awat tumbang, Dewa United mereka seakan-akan kehilangan daya dobrak, mereka seakan-akan kehilangan damage yang dibutuhkan untuk menemukan pemain dari EVOS Legends. Dan lihat space yang dibuat oleh EVOS Legends ke arah seorang Brans. Gak akan ada yang bisa menyentuh ke arah Bransnya. Ini 2000 gold comeback-nya ya jatuhnya ya. Karena balik lagi tadi udah ada plus 1000 dari EVOS Legends. Dan yang sempat aku mention sebelumnya Momo-chan bahwa memang Dewa United Esports harus mengcover Watt-nya. Karena kalau Watt-nya tumbang, sudah bisa dipastikan EVOS Legends akan menabrak. Kebalikannya, EVOS Legends juga harus mengcover Sutsujin. Karena kalau misalkan Sutsujin yang tertangkap, backliner dari EVOS Legends pasti akan dimakan oleh Pendragon. Iya, ini Lord yang udah mulai di setup dan dikontes juga oleh pemain-pemain dari Dewa United. Sutsujin jadi peranan penting kalau dia sampai tumbang tentunya retribution. Bahkan gak perlu retribution dari pemain-pemain dari Dewa United untuk mengamankan Lord ini. Masalahnya Lanaya menjadi salah satu pemain yang berani untuk coba adi retribution dengan seorang Sutsujin. Apalagi dia level 15 Momo-chan. Iya, dan yang aku perhatiin ya Be, Case ini kan dia lebih sering nge-copy ke arah hardguard ya. Hardguardnya ini timingnya harus pas. Sakit banget, jangan sampai di all in karena Pendragon akan coba dimakan. Itu dia, sakit banget. Jangan sampai di all in dan ternyata ekspektasiku terpenuhi. Damage-nya yang benar-benar tidak bisa dibendung oleh seorang Pendragon langsung hilang lenyap di telan bumi. Padahal dia udah bikin upgrade. Gak bakal kuat Momo-chan, Iya. ini Beatrix. Hasclaw. Dengan Hasclaw, Malefic Roar, Hunter Strike, bahkan dengan Nibirunya. Predet. Tapi tadi ada yang sadar nggak? Krite dengan satu Astral Recall-nya. Dia bener-bener ngasih Lanaya setengah dadaran. Itu dia. Itu dia Damage-nya Momo-chan. seperempat. Kamu bohong, bukan setengah, itu seperempat. Lebih daripada cukup sebenarnya damage. Dan kalau kita bandingkan Momo-chan tadi di early game, EVOS Legends tertekan karena mereka butuh banget Brans dengan itemnya. Sekarang keadaan berbalik. Dan ini yang berbahaya bagi Dewa United Esports. Ya, Iya. tapi gimana caranya Watt bisa menjaga positioning? Karena ini sama-sama mereka akan bermain front to back. Cuma kasusnya berbeda. Watt gak bisa menggapai Brans. Brans bisa menggapai backline. Jadi kasusnya tim fight-nya akan berbeda. Mungkin akan diunggulkan EVOS Legends. Apalagi Krite-nya gak bakal bisa disentuh. Lanaya ke dalam, ketat
setahun sekali aja itu bakal kelar Momochan. Dan masalahnya mereka bawa XP yang memiliki damage juga di tangan pemain-pemain dari Force Legend. Fluffy dengan Pakitonya yang bahkan udah bikin sampai ke arah Oracle di sini B. Untuk menambahkan tentunya regen HP-nya. Dan jangan lupakan juga kayaknya on the way ke Immortality. Agar nanti team fight-nya bakal jauh lebih panjang dari Force Legends. Tapi Lanaya masih menang gold loh. Oke, walaupun Lanaya menang gold, depan sana Lancelot balik lagi. Berada di arah mid game, dia akan bakal benar-benar fall off. Lihat knockout strike yang dikeluarkan terlalu sakit. Lordnya bebas bergerak di depan sana, membuat seorang Bran memberikan free hit. Dan bahkan Pride ini memaksa Case untuk flicker. Langsung dipaksa flicker, di-poking aja, dan ini yang gue bilang Momochan. What gak bisa ke arah backline, Brans masih bisa nembak ke arah backline. Iya, pakai Renner Apathy. Itu udah bisa digapai pemain-pemain dari Dewa yang mungkin terlihat low. Dan lihat Leo Murphy bawa Kufra. Yang kita tahu, power dari Kufra ini sebenarnya Tyrant Reverse dan juga Tyrant Rage kombonya kan. Masalahnya agak sedikit sulit. Karena Dewa mereka harus bermain di area base mereka. Mereka harus bahkan bisa dibilang kayak kalau Leo Murphy yang nge-charge aja, itu udah bisa dipredik dia mau loncat ke arah mana. Ya, tapi jangan lupakan juga bahwa peran dari Van Strong yang dari tadi ya benar-benar on point banget dari Heartguard-nya. Dan sekarang dia udah tahu persis kalau misalkan Dewa United Esports pasti akan mentargetkan semuanya all in kepada Fluffy. Sehingga mereka harus memperhatikan bagaimana cara mengcover Fluffy-nya juga di depan. Renner atau Arapatinya connect, tapi tidak bisa menumbangkan Watt. Dan menurut saya, karena pasukan dari EVOS Legends hanya bisa mengandangi saja. Karena mereka harus menuju ke arah Watt yang selanjutnya. Tapi kalau mereka memaksakan, setidaknya ada sosok Fluffy yang udah standby di posisi yang berbeda. Tapi kali ini Fluffy terdeteksi posisinya di arah bottom lane, Momochan. Iya, ada Magic Sentry yang dibuka, memberikan map yang sedikit terang untuk Dewa United di area bawahnya. Tapi apakah Fluffy bakal dipanis oleh pemain-pemain dari Dewa United? Apakah ini buying time yang dilakukan sama Fluffy sembari menunggu 15 detik Lord yang akan muncul sebentar lagi? Oh, no phantom execution. Jangan sampai Fluffy ini menjadi baiting yang berhasil. Lanaya nggak boleh berhasil kemakan sama baitnya dari Fluffy. Kenapa? Pertama, Lanaya akan kehilangan dari segi immortality. Dengan 3 kali combo aja dari Fluffy, itu langsung combo combro. Apalagi jab, knockout strike yang kita tahu sendiri, apalagi dia tadi bikin Hunter Strike juga, Oracle akan membuat heal up-nya makin lebih power. Dan tentunya dengan Heavy Life Punch, itu akan membuat Fluffy lebih sustain dalam 1v1 situation. Dan Pendragon kena Renner Apathy tapi kayaknya masih oke-oke aja. Kalau Renner Apathy oke lah, asalkan jangan sampai ke tahun nih biru, brebet. Itu dia, bakal jadi berabe juga kondisinya dan kayaknya bakal jadi free lord juga bagi EVOS Legends. Karena lihat potensi untuk split push di bawah, Fluffy bener-bener menjalankan laning jauhnya. Dan membuat Dewa United Esports bener-bener kebingungan Momochan. Dia harus defense atau contest lord. Ini wise choice banget sih untuk Dewa. Kalau dia kontes, mungkin dia sebelum Lordnya muncul dia udah bisa di-wipe. Dan bahkan dia bisa di backdoor. Dan silakan Momochan. Menurut aku juga ini keputusan yang bijak ya untuk dari Dewa. Mereka bakal bisa dibilang mungkin melakukan defense terlebih dahulu. Sembari menunggu Lord yang sebenarnya ini juga udah mulai berjalan di area midnya. Lord menit ke-19 tadi yang diamankan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Dan sekarang tinggal gimana defense dilakukan oleh pemain-pemain dari Dewa United. Masalahnya ini akan sedikit sulit kalau Brans terus ngepop dengan Renner Apathy. Saleko telah dibuka, begitu saja menuju ke arah belakang. Seperempat darah telah dikeluarkan. Para pasukan dari EVOS Legends mencoba ke arah belakang. Lanaya terperangkap, masih bisa dihindari. Menuju ke arah belakang. Para pasukan dari EVOS Legends mereka bermain dengan sabar. Mereka tidak pun terlalu terburu-buru. Ternyata mereka menunggu sosok dari Super Minion bergerak kembali dengan Asal Recall. Pendragon udah mulai respect dan bangga para pasukan dari EVOS Legends. Mereka gagal lagi untuk bisa menembus dengan wave yang kali ini. Kayaknya akan lebih cepat wave kali ini diselesaikan oleh para pasukan dari Dewa United Esports. Balik lagi tadi aku udah mention bahwa lebih baik memang lepaskan saja Lordnya ketimbang maksain dan bahkan nanti malah jadi malapetaka. Sekarang walaupun EVOS Legends unggul dari segi goldnya 5.000 lah kita anggap, kita genapin Momochan. Tapi early pressure yang tadi dijalankan sama EVOS Legends memang menjadi senjata mereka. Dan makin lama, makin late game, makin memiliki item. Dan bahkan dia sudah memiliki immortality, Wind of Nature. Sehingga nantinya kalau ditargetkan sama Brans, setidaknya dia masih bisa untuk bertahan hidup. Sayangnya kalau kita lihat dari Brans, sekarang dia lebih berfokus sama Wind of Nature dan juga Rose Gold Meteor saja. Jangan sampai Case mendapatkan posisi yang nyaman untuk mendeliver damage kepada Brans. Karena takutnya Brans tanpa immortality dia akan instan. Walaupun punya Van Strong tapi di sisi lain ingat, di sini Case juga punya IMU. Bisa aja akan ada perebutan atau bahkan 2 cover dari Heartguard.
Iya. Dan ini yang mungkin akan membedakan bagaimana EVOS Legends untuk teamfight cover ke arah Brands dan juga Dewa United Esports yang teamfight cover ke arah Watt. Iya, tapi kalau ngomongin masalah hardcut memang balik lagi ke timing penggunaan harga tersebut ya, Be. Terlalu cepat juga nggak bagus karena Dewa dia sempat untuk ke AMU ke arah hardgun yang dimiliki sama seorang Farmstrong. Sempat kejadian di area bawah yang dimana Wattnya keculik karena memang timing dari hardgunnya terlalu cepat. Sehingga memang pemain-pemain dari EVOS Legends yang dimana space untuk Brands yang ngasih damage di area belakang tuh udah terlalu sakit. Dan itu yang ngebuat sebenarnya Wattnya gampang keculik dan harganya jadi sia-sia dari Case sendiri. Oke, kalau aku pribadi, aku melihat Pendragon ini punya power untuk bisa melakukan split push. Dia punya sprint, ya kan? Dia punya immortality. Dia bisa mainkan mirroring terhadap seorang Fluffy. Laning jauhnya sekarang Fluffy bakal coba dorong. Kenapa? Karena lihat di arah bottom lane, Lord akan muncul. Lane di arah bottom lane juga sangat kuat, tapi penetrasi dikeluarkan. Pendragon, immortality-nya pecah instant kill begitu saja. Mencoba diselamatkan Leverv. Para pasukan dari EVOS Legends mencoba untuk bertahan. Dan bahkan di depan sana, Sosochin, press ward-nya gagal. Karena apapun yang bisa didapatkan. Tapi immortality Sosochin hilang. Without saja, 7D. Dapat satu moment kill. Sosochin menuju ke arah belakang. Tidak lagi bisa diselamatkan. Harkat gak mampu. Karena semerawat terlalu keras. Damage-nya terlalu sakit. Gak bisa dibendung, Profesor. Bayangkan 6 dari segi itemnya itu benar-benar full damage dan bahkan satu immortality hanya menambahkan darah. Serta bagaimana survive ability dari seorang Brody dan buat sekarang Watt benar-benar kuat banget di lini belakang tidak tersentuh. Dan ini yang sempat kita mention Momochan bahwa cover terhadap Brands, cover terhadap Watt ini perlu diperhatikan kembali. Karena siapapun gold laner yang akan lebih diunggulkan di late game adalah gold laner yang akan survive dalam teamfight jangka panjang. Betul, masalahnya tadi operation Wattnya juga nggak kena, Be. Jadi itu udah pasti menjadi eksekusi yang sangat amat disayangkan dari EVOS Legends. Sekarang 3 versus 5 yang dimana Lord sudah mulai dieksekusi oleh Dewa United. Brands mencoba untuk melakukan kontes sepertinya. Tapi Renderapatinya Cacol dan Lana yang mendapatkan Lord tanpa ada kontes sama sekali. Dewa United mencoba untuk kembali membalikkan keadaan yang mereka miliki, Profesor. Wah, kalau kita melihat dari EVOS Legends dengan Lord yang tadi tidak berhasil untuk melakukan eksekusi, mungkin itu dikarenakan kehadiran dari Watt dan juga Case sebagai lini belakangnya. Berbeda dengan EVOS Legends, mereka tidak begitu banyak area of evac. Mereka hanya mengandalkan Krite nantinya dengan satu buah meteor dan jangan lupakan juga kehadiran dari Brands. Mungkin dengan Banned Rage, mungkin dengan Nibiru's Passion itu akan cukup, tapi Sutsujin harus lebih siap. Karena dia nggak bakal punya immortality untuk saat ini dan dia akan menjadi garda terdepan. Sehingga EVOS Legends harus lebih berhati-hati. Jangan terkena pick off Dewa United Esports comeback hampir 7.000 gold. Dan ini yang membuat mereka jauh lebih kuat secara item dan juga bagaimana late game yang sudah mereka persiapkan dengan immortality. Ya, dan sekarang bahkan dari Dewa mereka coba press di area 3 lininya. Dan Fluffy coba untuk memberikan distraction, namun Lanaya akan coba untuk panis ke arah seorang Fluffy. Walaupun mengagetkan, tapi nampaknya Fluffy cuma bisa melakukan sedikit distraction karena di arah top lane. Mereka akan teamfight yang sesungguhnya. Lord diselesaikan dengan cepat dan ini thanks to Brands. Banned Rage di birunya benar-benar membuat Lord ini mungkin, gue nggak bisa bilang giveaway, tapi setidaknya mereka berhasil membalikan keadaan yang mungkin Dewa United sudah berada terpuruk di ujung tanduk. Ya gini, dari tadi EVOS Legends unggul 5.000. Sekarang Dewa United Esports unggul 2,5. Yang artinya comebacknya hampir sampai dengan 7.500 gold. Ya. Jadi Krite harus menjaga posisinya. Krite tertangkap sekali lagi, ini bisa jadi endgame bagi EVOS Legends. Iya, karena mereka bawa Angela di sisi sampingnya ya, Bea. Iya. Bahkan bisa dibilang kalau kecuali dia bawa ke arah satu hero tank yang bisa cover pemain-pemain dari EVOS Legends, apalagi terutama dari Brands-nya, mungkin itu akan beda cerita. Tapi yang mereka bawa adalah Angela. Di mana Angela ngebuka Hardgun, udah pasti teamfight-nya Leopard V! Fire Rest dikeluarkan begitu saja walaupun ada harga dari tahun dapat memory. Masih dapat bertahan. Sotsonya still survive. Oh my god, membalikan kembali keadaannya dari para pasukan EVOS Legends. Mereka mencoba untuk mendorong dan Sosujin untungnya dia nggak terpick off. Kalau dia ter-take down, ini kasusnya akan berbeda. Lihat, Awat kali ini walaupun udah berada di arah belakang banget Profesor. Dia masih ketar-ketir dan kalau masih lemas Profesor. Ya bagaimana tidak, Astral Recall benar-benar kejam banget dari segi damage. Makanya satu target ini mungkin akan benar-benar dicari ya di lini belakang. Terutama dari Krite. Karena dari tadi Krite kayaknya udah gak main front to back deh. Dia benar-benar cuma ngasih meteornya hanya untuk Pendragon agar nantinya efek dari life drain akan connect gara-gara Odi. Dan untuk sekarang lihat bagaimana Pendragon yang harus lebih berhati-hati karena all in akan menuju ke arah dia. Walaupun damage yang telah diberikan di biru spesial ke arah belakang terperangkap Lanaya. Masih bisa untuk mundur para pasukan dari EVOS Legends. Mereka mencoba untuk numpangin Lanaya tapi Astral Recall-nya masih belum cukup, masih ada immortality.
dengan damage yang diberikan terlalu besar, sword skill yang terlalu banyak, ini mungkin ada satu informasi yang sangat mahal yang bisa mereka dapatkan. Kalau tidak ada flicker untuk Leo Murphy, dan ini mungkin akan ada Lord yang bisa didapatkan EVOS Legends. Sword skill, semua EVOS Legends mereka full, Profesor. Ya, tarik ulur yang mungkin terjadi tadi adalah hanya untuk menarik Lordnya juga. Dan mau tidak mau Dewa harus memperhatikan juga macro play di lini atasnya Momochan. Karena balik lagi, Fluffy dari tadi split push. Jangan sampai minion akan membantu bagaimana kemenangan bagi EVOS Legends. Ya, dan ini cukup menarik karena Leo Murphy tentunya dengan satu buat area revenge ini yang akan coba dimaksimalkan dari sisi Dewa United. Mereka nggak bisa ngincer ke arah Brand secara langsung, secara instan, tapi mereka patahkan garda depannya dari pemain-pemain EVOS Legends. Sutsujin yang akan menjadi target pertama. Jadi Funstrong tentunya harus siap dengan Harden untuk nge-cover seorang Sutsujin, dan Brand harus memperhatikan positioning dia. Jangan sampai ketika pemain-pemain dari Dewa terlalu berfokus sama Sutsujin, tapi ketika ada Brand di depan mata, Dewa mereka langsung mengganti targetnya. Oke, dengan Rapatinya telah dibuka, itu mungkin pengen combo sama seorang Krite, tapi ada miss dari dengan Rapati. Bahkan para pasukan dari EVOS Legends, mereka akan coba melakukan bait terhadap Lord kali ini. Udah mulai berdoa para fans untuk mendapatkan retribution dengan sangat baik di Lord kali ini. Apakah Sutsujin mampu memenuhi ekspektasi dari para EVOS fans yang sedang menonton langsung nih, Profesor? Ya, tapi kalau balik lagi sekarang udah ada pembelian Immortal yang banyak banget. Sehingga late game insurance-nya jadi jauh lebih, mungkin lebih oke lah untuk late game sekarang Momochan. Nah ya, tapi ngebuka terlebih dahulu mapnya biar terang untuk pemain-pemain dari EVOS Legends. Sementara Funstrong sudah mencoba untuk melakukan pengusiran dan lihat satu buah astral. Recall ke arah seorang Watt. Fluffy is coming up, informasi telah diberikan para pasukan dari EVOS Legends. Mereka akan coba melakukan team fight terlebih dahulu. Sutsujin menangkap Leo Murphy, tapi damage-nya terlalu sakit. Mundur ke arah belakang, Sutsujin juga harus respect dengan damage yang diberikan terhadap seorang Watt. Dan satu Astral Recall membuat Leo Murphy seperempat darah. Formasi yang sangat mahal. Tahun 4 memory telah dikeluarkan. Tidak ada lagi Zone 4 Memory, bahkan Lanaya ini harus menjaga positioning karena dia bingung Momochan. Gua ke depan, gua kena Town. Gua di belakang, gua kena King. Di depan sana, Taras keluar keberikan sama Fluffy. Masih ada Halkan, damage-nya masih belum cukup. Fluffy masih coba untuk bertahan. Lepaskan Fluffy, still survive. Bunuh ke arah belakang, seorang Osobriani memberikan Zone 4 Memory. Tidak terlalu memberikan damage yang cukup impactful. Tapi Sutsujin Sakratul Maut kembali lagi disengage. Dua belah tim yang luar biasa. Tepuk tangan Nepal Arena. Luar biasa, team fight, disengage, maju mundur cantik. Membuat para pasukan dari EVOS Legends juga masih mempertahankan posisi mereka di arah Lord. Dan bahkan Dewa United, mereka nggak mau kenal kendor. Casey coming up, Fluffy coba melakukan solo pick off. Dia sangat menjadi pilihan utama. Leo Murphy coming up, dan ternyata Prasepti. Retribusinya gagal, Sutsujin terlalu dive, dan bahkan immortality-nya harus pecah. Buat para pasukan dari EVOS Legends, akhirnya melakukan disengage, Profesor. Wah, ini terlalu lama team fight-nya dan bahkan jangan lupakan efek dari Angela. Dia punya healer, jadi ini yang membedakan team fight-nya Momochan. Dan untuk saat ini dengan Lord Evolve, mereka harus melakukan defense dari Dewa United Esports. Iya, EVOS Legends mereka sudah mulai menggiring Lord yang berjalan di area. Tapi ingat, Dewa United mereka melakukan defense berkali-kali. Bahkan sampai 5 Lord yang sekarang udah mulai berjalan juga. Oh, Pendragon pecah immortality-nya. Lord sudah berjalan menuju ke arah belakang Lanaya. Immortality masih ada dimiliki oleh dia. Tapi 4-5 bukan hal yang adil. Langsung ada Funstrong, Halkan didapatkan. Menuju ke arah seorang Case, menuju ke arah Besia. Gak melihat apa terjadi. Dan lihat di depan sana para pasukan dari EVOS Legends. Mereka gagal di zoning out. Best terbuka besar. Ini Pacara! EVOS Legends take the game one. Meskipun tim fight yang berkepanjangan dan bahkan game yang cukup lama kita saksikan di game yang pertama, namun EVOS Legends masih terlihat begitu kuat dengan tim fight tarik ulurnya. Sutsujin, Krite dan juga Funstrong membuktikan bahwa mereka masih bisa bersaing dengan pemain-pemain Dewa United. Wah, kalau kita lihat sih bagaimana tarik ulur team fight-nya, aku setuju gara-gara Momochan tadi mention. Tapi jangan lupakan efek favor roam item. Itu, Ben. Untuk para healer yang tentunya sangat powerful sekali, agar low wave-nya nanti menambahkan juga efektivitas dari heal up walaupun menggunakan basic common emblem. Dan ternyata kali ini kalau kita lihat dari pemilihan emblemnya ternyata memang diperuntukkan untuk early game saja. Dan di late game memang tidak begitu powerful dengan basic common emblem. Tapi untuk spamnya, setidaknya Funstrong di tim fight jangka panjang tidak perlu ragu-ragu dan tidak perlu memikirkan, aku harus punya mana. Enggak. Yang penting dia punya cooldown yang cepat, agar nantinya fleeting time-nya bisa aktif
lebih cepat juga Momochan. Iya, fleeting time itu mungkin jadi item prioritas ya untuk Angela sendiri. Namun gak cuma dari efek heal juga sih Bem menurut aku. Yang paling diabaikan adalah memang efek slow dari Puppet String yang bisa mengunci kalau memang connect terus. Iya. Dan itu yang ngebuat sebenarnya Pendragon yang mau coba untuk ngerusuh ke arah backline dari pemain-pemain EVOS itu ketahan. Hanya dengan satu skill dari seorang Angela. Dan ini long run banget gak sih? Banget. Teamfight jangka panjangnya, pressure-nya nggak lepas-lepas. Bahkan kalau kita lirik sedikit dari tadi ya, itu Pendragon selalu jadi target utama. Iya. Namun memang itulah adanya dengan draft Uranus Kufra. Mau tidak mau harus ada smoke bomb di depan. Ya. Dan backup dari Leo Murphy memang harus cepat. Tapi ketika Leo Murphy-nya lebih memilih cover Karawat, mau tidak mau Pendragon yang dimakan dengan cepat. Dan itu yang menjadi kunci dari kemenangan teman-teman EVOS Legends di game yang pertama. Padahal menurut aku dari Dewa mereka udah coba dapetin early pressure mereka ke arah pemain-pemain dari tim EVOS. Namun ketika mid to the late game, EVOS memang tim yang sangat amat kuat di era late game ya. Walaupun Karena sisi sampingnya kuat. Walaupun kita bisa lihat di mana Dewa coba untuk menghantam balik, cuma Ya. satu yang mungkin harus diperhatikan Momochan di sini. Gimana para pasukan EVOS Legends, mereka cukup disiplin untuk mengamankan late game mereka. Dan ini Dewa United juga udah mulai termakan dengan tempo mereka. Iya. Dan ini juga udah terlihat di aset kita. Iya, Di itu mana dia. WCG Trio itu bermain di menit 20 something. Makanya. Semakin late game semakin kuat untuk EVOS Legends. Tapi menurutku itu tidak menutup kemungkinan juga buat Dewa. Karena coba deh, waktu kita saksikan pertandingan ketika Dewa melawan Aura Fire. Epic comeback. Epic comeback terjadi dan bahkan di atas 20 menit. Ya. Nah makanya ini memang tim yang identitasnya ada di late game. Dan Apalagi dengan draftnya yang marksman banget nih. Kebetulan Brans dengan Beatrix-nya, Watt dengan Brody-nya. Tapi yang sangat disayangkan adalah momentum yang dibuat itu memang banyaknya diciptakan gara-gara Town Effect. Town Energy Eruption dari Sutsujin. Makanya dari tadi gak kaget kayaknya Sutsujin ketika memang dia harus mau tidak mau ya memakan Pendragon dulu. Yang penting backlaner dari teman-teman Dewa itu gak bisa keep up sama 4 lawan 5. dia nerima banyak banget, harusnya dia jadi sandwich. Iya. Harusnya dia jadi sandwich, kenapa? Karena mungkin deal damage itu bisa, kalau nggak berani ke Fluffy. Ya. Kalau sandwich mungkin ada di tangan dari Sutsujin, karena dia ngebuka badan, dia Ya. berkali-kali darah sisa seperempat, bahkan hilang mikropikselnya. Ya. Tapi untungnya masih ada Angela, Iya. mempertahankan dan itu menyelamatkan hari dari EVOS Legends. Sekarang kalau Sutsujin Iya. take down kayak tadi sekali aja. Bahkan pas lagi winter loh dia masuk Iya. dengan hard guard. Betul. Tapi Itu sayang cover yang begitu indah sebenarnya Pas. diperlihatkan. Pas. Tapi iya tapi lagi winternya nggak cuma untuk ini sih, nggak cuma untuk bagaimana buying time, tapi untuk menghilangkan efek dari torn apart memory. Iya. Karena seperti yang kita tahu dengan mungkin crossbow of tank, torn apart memory, mungkin juga banyaknya skill-skill lain seperti blazing duet juga, winter truncheon pun bisa menghilangkan diri kita dalam waktu 2 detik agar tidak terkena damage yang begitu banyak. 2 Iya. detik mahal. 2 detik mahal. Mahal. Bahkan bisa dibilang 2 detik itu bisa aja kebalikin keadaan. Ya bisa ngilangin Ya, wall charge, makanya. bisa gagalin defense judgment, pokoknya banyak hal yang sudah kita bisa lihat. Terlalu banyak dan itu adalah satu item yang menurutku ya balik lagi boleh kali dinormalisasikan untuk beberapa role. Betul. Kecuali roamer ya. Kenapa Ya. aku nggak setuju roamer? Karena balik lagi roamer ada conceal. Jadi kan item aktifnya cuma ada satu, nggak Ya. mungkin bisa lebih dari satu. Dan Iya. bahkan Romer itu ya memang ditugaskan untuk tumbang. Cuma ini Iya. terbalik dengan match yang pertama kita lihat dengan adanya heavy team fight besar, ya kan. Dan aku bilang ini beda, Pak. nggak cuma heavy nggak sih, tapi Messi. Messi. Iya. Ini Kayak, maksudnya kayak nggak begitu, oke ini masuk, nggak satu-satu. Tapi oke, langsung seruduk gitu ya. lima-limanya. Langsung seruduk gitu ya. Gimana ya, bahasa Ranger Emas tuh kayak apa ya Ganyang, bilangnya? Habak-habak. ganyang. Terhabak-habak. Habak-habak, nah ya. Habak-habak. Nah, Jadi kayak tim fight-nya tuh ya tinju-tinjuan terus. match kedua beda. Match kedua mereka lebih ke arah tarik ulur. Mereka mainin power di arah marksman ya, sama-sama marksman kan. Oke. Seperti kata Profesor KB, dia punya Beatrix, dia punya Brody, sama-sama punya range. Tapi mungkin EVOS punya keuntungan lebih. Case gak bisa masuk, Clyde bisa deal damage. Nah itu dia. Jadi sama Sementara permainan front to back-nya EVOS Legends lebih unggul. lebih unggul dan bahkan dipaksa front to back terus. Iya. Kenapa? Karena Fluffy udah standby untuk sandwich. Flavia selalu datang dari area blind spot yang tapi Ya. sebenarnya itu udah diwaspadai sama Case. Sebenarnya Case udah. berkali-kali coba untuk dia ngepok juga pakai arcane Iya, shade iya, iya, ya kan. Tapi Flavinya lagi-lagi dia kalau udah punya 3 stack aja, wah itu udah Ya, Tiga dia- skill dia bisa kebantu keluar. gara-gara Oracle juga nggak Double sih? Kayak jet. double jet Nah, langsung itu. penuh lagi darahnya kan. Ya apalagi Bloodlust. heavy love-nya Iya. itu pakai yang merah ya, Iya. yang pakai pasif. Dar, cuma
ini perbandingannya adalah di backline gak ada yang bisa nge-cover. Nah itu dia. Case-nya pun udah deal damage ke Fluffy malah dia yang tumbang. Karena mau nggak mau Leo Murphy walaupun ada Uranus di depan, tapi smoke bombnya ini pun terlalu, aku bisa bilang kalau menuju ke arah late game, kena burst sedikit hilang. Langsung Dan muncul. terbukti, tadi kena Bennett Rage yang kita tahu damage-nya bisa Iya. sampai 2000-an. Set. Itu Pendragon langsung hilang, bahkan dipaksakan untuk langsung terkena dengan Astral Recall dari jauh. Itu langsung meledak. Makanya kelemahan dari Uranus adalah burst damage yang Burst begitu tinggi. Dan itu terjawab sudah di game yang pertama. Di game yang kedua menurutku mungkin akan ada sedikit draft yang berbeda. Karena kalau kita melihat dari Pendragon, Pendragon udah setup banyak banget tapi eksekusinya tidak terjalan dengan baik. Dan itu yang mungkin akan kita lihat nanti di highlight. Silakan Profesor KB. Nah itu dia. Kalau kita lihat dari highlight ya kan. Di game yang pertama kita ada mungkin tarik ulur yang begitu cantik ya kan dari Dewa. Dan bahkan kalau kita bisa melihat bagaimana kehadiran dari Angela ini betul-betul mengganggu. Dan melihat bagaimana potensi dari permainan di game yang pertama aku melihat kayak oke, efeknya memang ada di Krite. Tapi kalau misalkan kita boleh tarik sedikit benang merahnya ya kan. Benang merahnya memang ada di Krite dan juga Funstrong. Yang dimana dua pemain ini betul-betul mampu untuk, kalau bisa aku bilang sih kayak membuang waktu kali ya. Membuang waktu dari Dewa United Esports dengan setupnya yang dimana Kufra hit or miss. Iya makanya Be. Iya, kalau hit ya udah all in aja. Kalau miss, Ya kalau miss hilang begitu saja. dia all in juga. Tapi Tumbang all lebih. innya kebetulan ke Fluffy dan Nah. Fluffy selalu ada Funstrong di belakang. Makanya wah ini sih bener-bener nyebelin gara-gara satu hard guard. Walaupun Case mencoba hal yang sama. Tapi beda Momochan. Karena apa? Karena ketika Case menggunakan hard guard, kan nggak bisa tuh dia nyemprot-nyemprot di dalam. Iya, Beda sama Angela. beda. Makanya cuma kalau emang beda ya membedakan tukang kopi sama yang asli itu begitu Be. Iya makanya tukang Nah, ini nih. kopi. Ini nih. Bener juga. Momen winter nih. Nah, Ya, dan hard guard. Nah itu dia. Kalau aku bilang kayak buangan waktu yang sangat lama dan efek tauntnya benar-benar ngebantu banget agar teman-teman dari EVOS Legends sedikit mundur ke arah belakang, ya kan, disengage sedikit. Dan di menit ke-29 Lord sudah benar-benar powerful. Pendragon bahkan gak sempat untuk menggunakan Winter Truncheon-nya dan Lord memukuli base secara objektif. Bahkan walaupun mungkin ya, walaupun kita melihat